Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Seperti biasa, kalau kita sebelum belajar jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu. Baik, siapa yang pimpin doa untuk belajar? Yapi, silakan kepada dirinya aja. Doa bersama-sama kita. Ayo. Tanggal 8. Abdul Hafiz? Gak ada? Apa kabarnya? Gak ada, berarti jangan lupa ya. Kalau tidak ke sekolah, kabar, apakah sakit atau izin? Abdullah, Arifah, Ahmad Rafi. Oke, kecuali tidak hadir ada 4 orang ya. Dari jumlahnya 23, berarti yang hadir hanya 19 orang. Ya, hari ini kita mau belajar di bab 4. Boleh buka bukunya semua bab 4. Karena minggu kemarin kita sudah pelajari bab 3. Sekarang kita di bab 4 tentang zakat. Baik. Jadi sebelum belajar, apa enggak rukun Islam? Ada berapa? 5. Dan di situ ada baginya ada 3 zakat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang zakat. Boleh kita sama-sama dulu sebut rukun Islam? Apa? Ada sebut rukun Islam? Apa? Oke, kita mulai. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji. Baik. Sudah hafal ya? Kebetulan kali ini kita mau belajar tentang itu tentang zakat. Nah, sebelum kita itu belajar, kita akan ada tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita mengenal makna zakat, infak, sedekah, hadiah dan dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita yang ingin dicapai. Tapi khusus hari ini kita mau belajar hanya tentang zakat fitrah, ya. Hanya tentang zakat fitrah. Boleh dilihat bukunya semua tentang zakat. Dibuka lagi, ada di belakangnya pengertian zakat. Kita lihat. Kemudian nanti ada pengertian macam-macam zakat. Oke, dibaca-baca dulu. Oke, sudah dibaca ya. Ini
kalian perhatikan gambar di atas. Kira-kira apa yang dilakukan pada saat itu orang ini? Membayar zakat fitrah. Itulah yang mau dipelajari hari ini tentang zakat fitrah. Ini ada panitia zakat. Dan baru-baru ini kita laksanakan namanya zakat fitrah. Oke, sekarang juga. Nah, apa pengertian zakat? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Itu gambar itu. Selanjutnya, pengertian zakat. Ini ada sebagaimana firman Allah, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. At-Taubah ayat 103. Sedangkan secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu dari zakat harta. Zakat fitrah itu wajib semua orang mengeluarkan, namanya zakat fitrah. Dan khusus hari ini kita akan mempelajari tentang zakat fitrah. Kita lanjut. Nah, inilah zakat fitrah. Pada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, ya kan? Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Jadi sudah tahu tadi bahwa zakat fitrah ini yang dikeluarkan apa? Bahan makanan pokok, beras, gandum, apalagi jagung. Boleh, itu makanan pokok. Tapi boleh nggak diganti dengan uang? Boleh, seharga beras. Oke, ada yang ketentuannya. Ketentuannya nanti ada misalnya satu orang kalau beras 2,5 kilogram. Berapa harga berasnya? 2,5 kilo itu. Boleh dulu. Yang baru-baru ini ada 3 kategori. Ada 30.000 per orang, ada 35, ada 45. Seperti itu. Tergantung orang yang mana milih, ya. Dikeluarkan kapan? Pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, nah ini tadi ketentuannya apa? Seperti beras. Pada zakat fitrah yang dikeluarkan itu 2,5 kilogram atau 3,3 beras. Semua umat Islam harus mengeluarkan zakat fitrah, baik kaya, miskin, laki-laki maupun perempuan. Apakah baik juga bisa? Sebelum Idul Fitri anak itu lahir, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Apakah baik sama kadarnya? Sama, tetap 2,5 kilo. Sama kadarnya. Sama, ya. Betul. Baik laki-laki maupun perempuan. Siapa yang bertanggung jawab? Adalah orang tuanya yang mengeluarkan. Kecuali orang itu sudah berpenghasilan, sudah bekerja, sudah berkeluarga wajib, sudah mampu, maka tidak ditanggung lagi oleh orang tua. Kalau seperti kalian bagaimana? Masih orang tua. Udah tahu ini ya? Berapa kadarnya tadi? 2,5. Berupa makanan pokok. Selain beras apa? Jagung, sagu, boleh. Gandum, ya. Uang juga boleh. Ini ada rupiah
harga makanan pokok. Oke, lanjut. Nah, ada syarat wajib zakatnya. Tentunya adalah orang yang beragama Islam. Apalagi merdeka. Hanya orang merdeka saja yang merdeka dan tidak berakal, bisa memiliki harga yang zakat mal ya. Selanjutnya, nah orang sekarang kita lihat karena kita ini mengeluarkan zakat, tentu juga ada orang yang mengeluarkan, ada yang menerima. Menerima itu ada 8 golongan. Orang yang mengeluarkan zakat disebut mujaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Ini yang mengeluarkan. Jadi ini disebut apa? Apa tadi? Kalau ini? Ada 8 golongan. Boleh kita lihat. Nah, ini dia. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada fakir, miskin, amin, mualaf, budak, apalagi dari fisabilillah dan ibnu sabil. Itu yang berhak. Perhatikan ya. Karena nanti ada tugas bekerja kelompok akan menyusun ini. Nanti Bapak bagikan. Perhatikan ya. Nanti kelompoknya diacak. Yang ini teman. Oke. Selanjutnya. Oke. Sudah paham? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan kegiatan yang lain? Sudah paham kan tentang zakat fitrah? Karena khusus hari ini kita belajar tentang zakat fitrah. Bapak ulang kembali. Berapa kadarnya dikeluarkan zakat fitrah? Berapa orang yang berhak menerima berapa golongan? 8 golongan. Paham ya? Ada waktunya. Baik. Sekarang kita mau refleksi nanti di akhir. Sekarang kita dulu buku semua. Bapak akan bagikan sebuah kertas. Kemudian kita ya. Ini juga Bapak siapkan lem. Bapak siapkan lem dan kertas. Di kertas ini nanti ada ditempel. Terserah kan tempelnya bagaimana. Intinya kalian cari dipasangkan ya. Bapak bagi dulu. Dibagi sama-sama dibuka satu lem. Ini kelompok
Boleh cari semuanya. Boleh. Awas sampai ya. Nih, kasih contoh. Berarti kalau yang pendek ini pasangannya yang panjang. Ini apa? Sabit ini apa pengertiannya apa? Tegakkan dengan begini. Ayo, paham ke jalan sudah? Ya, semua paham jalannya? Oke. Silakan dicari. Seperti ini. Tadi pasangannya apa? Ke sini. Silakan. Iya, bagusnya berurutan. Lebih bagus kalau berurutan ya. Cari pasangannya dulu yang ini. Oke. Oke, siapa yang duluan selesai? Nanti nggak begitu. Nanti akan maju mempresentasikan hasil kerjanya, akan membaca semua kelompok maju ya. Semua kelompok maju. Yang mana mau duluan? Ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Dibaca semua ya. Ya, dapat kelompok baca sudah.
sedangkan orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokok sangat kesulitan serta tidak ada yang mengganggu nafkah hidup. Yang menanggung nafkahnya, miskin orang yang memiliki harta atau bekerja tetapi hasilnya hanya cukup untuk memenuhi setengah dari keperluannya dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Mengelola zakat dari dikumpulkannya. Baik, kalian tadi sudah kerjakan ya. Sudah baca, hasilnya udah ketemu semua. Bapak dengarkan rata-rata sudah benar caranya menyampaikan pembagian kerja kelompoknya ya. Cuma kita periksa dulu di sini. Ya. Yang pertama kita adalah ada macam-macam zakat. Apa itu? Zakat fitrah dan zakat mal. Sudah itu tentang waktu. Waktu yang diperbolehkan. Waktu wajib. Waktu abdal atau lebih baik. Kemudian bahas ke-8 golongan. Itu ada di bawah. Yang mana golongan? Yang ini ada dari fakir, miskin, hamil, mualaf. Sama kan bukunya? Dah. Udah paham kan? Nah, itu nanti dikumpul ya. Dikumpul. Dinilai. Tidak ada nama kelompoknya di belakang? Oke. Boleh dari kelompok sana sini dikumpul. Dari kelompoknya yang akan disimpan. Ya, sini punya Hero. Oke. Sekarang kembali ke posisi semula tadi. Boleh bajunya dikembalikan ke posisi tadi. Kita individu. Ini Bapak akan bagikan lembaga individu, maksudnya sendiri kerjakannya. Tadi buat kelompok. Ini tinggal tulis nama, kelas, hari, tanggal, mata pelajaran. Kemudian tinggal disilang. Ya. Nomornya ada 10 nomor. Sudah dipelajari semua. Oke? Nah, ini. Wahid kembali ke atas dulu nih, depan lagi. Yang pertama harus tulis terlebih dahulu adalah nama, ya, kelas, identitas dulu harus ditulis terlebih dahulu. Ya. Tanggal 8 April 2020. Ya, dibaca dulu, baru disilang, jangan dulu. Oke, ada kira-kira jawabannya. Oke, yang sudah boleh kumpul, yang rapi kumpulnya teratur dan
sudah presentasi, hasilnya cukup bagus, sudah mengerti caranya menyusun kata-kata tadi ya, pasangannya yang mana, boleh kita sebutkan. Kemudian yang kedua, kita mengerjakan soal secara individu, artinya tugas sendiri-sendiri sebanyak 10 nomor ganda kan? Ya. Nah, Bapak sudah periksa juga beberapa orang. Hasilnya ada yang dapat 100, ada juga belum. Yang mau 100 diusahakan ya. Masih kurang belajar lagi. Nah, akhirnya ini kita tiba di penghujung, kita refleksi bahwa pembelajaran untuk hari ini tadi tentang zakat fitrah. Ya, kita refleksi dulu. Nah, ini kesimpulan tadi kita ulang lagi. Zakat fitrah merupakan pemberian sedekah yang pokok oleh seseorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan cara tertentu. Ada ketentuannya, ada berapa bulan tadi? Ada 8. Sebanyak berapa? 2,5 kilogram. Ya. Nih, penilaian dari refleksi. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan materi tentang zakat fitrah. Sudah juga dinilai dan hasilnya cukup baik. Ya, refleksinya. Apakah hari ini senang belajar dengan cara seperti ini? Senang lagi? Apakah kalian sudah mengerti tentang makna zakat fitrah? Boleh. Apakah kalian sudah hafal berapa golongan yang terkait dengan zakat fitrah? Belum hafal, tapi sudah tahu. Insyaallah minggu depan sudah hafal. Nah, minggu depan kita belajar lagi tentang zakat, tapi bukan lagi zakat fitrah. Zakat. Nah, siap? Bagaimana maunya? Mau begini atau cara yang baik? Begini. Pakai media pemberat tidak terasa waktu habis. Ini sudah wajar. Kalau itu kan ditanya sangat besar. Ini nggak sempat habis. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang zakat fitrah. Oke, selanjutnya kita sama-sama menutup pelajaran hari ini untuk pelajaran pendidikan agama Islam bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.